dengan 65 orang ini. Kemudian sumber-sumber dana yang bisa kita peroleh seperti yang kami sampaikan kemudian juga termasuk pengeluarannya nanti kalau Pak Polo menyarankan untuk pembangunan jembatan Dusun Pencil RP3. Ini sebelumnya kami serahkan kepada Pak Polo untuk menyampaikan materi, kemudian nanti kami mintakan pertimbangan dari BPD baik ketua maupun anggota apakah rencana ini bisa jalan atau tidak. Sebagai mukadimah demikian kami serahkan kepada Pak Polo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan di desa sudah terancang, terukur dengan anggaran, tapi dengan adanya akibat dari pandemi COVID-19 ini banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Masalahnya apa? Sebagian anggaran untuk infrastruktur sendiri tersedot untuk bantuan BLT dengan anggaran 170 juta. Anggaran untuk pengadaan rabat atau pengadaan dari 17 tahun 2017 dianggarkan sampai 2020 gagal total. Dana tersedot habis dianggarkan untuk bantuan langsung tunai dulu. Memang itu dari pemerintah itu. Kedua, dari rapat dusun juga sendiri. Ya semula anggaran 76, kita pangkas sedikit menjadi 67.200.000 rupiah. Masalahnya apa? Pencil otomatis sama sekali tidak tersentuh kalau dikurangi. Dan ada yang perlu dibenahi segera, masalah menyangkut jembatan kan darurat. Maka saya instruksi dengan Pak Sare untuk Jego, Josari atau Kambu, tolong anggaran dikurangi dikit-dikit supaya untuk pembangunan jembatan di Pencil ini kan bisa terrealisasi gitu. Kedua gini, ya kita menyampaikan ke masyarakat dengan ada perubahan APBDes ini kan kita semata-mata bukan istilahnya main potong atau main mengurangi anggaran, tapi kita harus sadar juga dengan pandemi COVID-19 ini kita benar-benar desa ini benar-benar pusing untuk merubah anggaran yang udah tersusun. Nah, maka dari itu sampai persetujuan dari BPD di depan tadi sebelum Pak Polo rawuh, Pak Cari sudah memberikan sedikit gambaran kepada kami bahwasanya dengan adanya corona ini akan sedikit merubah APBDes yang sudah kita susun. Namun demikian saya pelajari di sini masalah perubahan APBDes itu hanya bermuara di pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik. Padahal dulu kita menyusun APBDes itu kan banyak plot-plot anggaran yang dialokasikan selain kegiatan fisik. Nah, ini kami mohon kejelasan dari pemerintah desa kenapa pemotongan ini hanya terbatas pada plot-plot kegiatan fisik. Padahal di situ ada kegiatan ekonomi kerakyatan, ada kegiatan pemberdayaan, ada kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. Yang pos-posnya secara rinci saya tidak hafal, hanya saja saya pelajari di sini pemotongannya itu hanya terbatas pada kegiatan fisik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mestinya hal ini karena mungkin sebagian dari Bapak Kadus terutama nanti yang akan menjadi atau yang menerima wilayahnya mendapatkan bantuan ini nanti kan juga akan berhadapan dengan dari pemerintah desa itu nama itu. Padahal kita tahu wiwit sekor reskin dan lain sebagainya itu namanya bantuan itu sangat sensitif sekali. Justru saya itu malah mesake para pelaku kita yang ada di lapangan, terutama Pak Kadus, Pak RT yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, makanya hal ini saya minta kejelasan dari pemerintah desa, bukan berarti kami menolak, mungkin nanti kita mempunyai opsi yang terbaik untuk menutup 117 juta ya, nominal ini. Apakah ini nanti hanya semata-mata dari fisik, dan juga apakah hal ini nanti karena di sini tertulis pemotongan APBDes ini hanya mengacu pada tahap atau gelombang 2, padahal sudah kita ketahui bahwa dana desa itu kan
cairnya selama 3 tahap. Oke. Maka tolong hal ini nanti kami dari di BPD diberi keterangan, mungkin nanti ada pertanyaan dari masyarakat, kita bisa memberikan penjelasan. Hal itu kita bekerja secara sinergi, dalam artian keputusannya adalah keputusan bersama dan tanggung jawab kita juga tanggung jawab bersama. Oke. Saya kira itu mungkin nanti untuk teman-teman BPD monggo untuk melengkapi. Nah, kita terbentur dengan peraturan Pak Bupati. Jadi untuk bantuan RTH maupun jambarisasi, kedua untuk pemberdayaan perempuan, juga untuk karantina, itu sama sekali tidak boleh dipotong. Sama sekali tidak boleh dipotong. Nah, sebelum terrealisasi, sebagian ada yang belum terrealisasi, itu pun dana dikembalikan dulu di bank, tidak boleh digunakan. Itu dari bantuan orang miskin atau jambarisasi atau RTH, kedua untuk pemberdayaan perempuan, juga untuk karang taruna, itu sama sekali nggak boleh dikutik-kutik. Nah, jadi pemerintah juga bingung. Ini yang 180 ya, 180 untuk RTH sama jambarisasi, terus 100 juta untuk pemberdayaan perempuan, 50 untuk karang taruna. Itu udah 330 juta. Nggak boleh dikutik-kutik, biarpun belum terrealisasi dalam rencana tahap pertama. Itu dana dikembalikan dulu di bank, nanti baru itu bisa direalisasikan ke sesuai dengan APBD yang disusun. Kedua gini, untuk tadi maksudnya apa ya? Untuk mengcover dana ini apa hanya cukup ditopang dari tahap kedua? Dalam artian untuk tahap ketiga, okay, apakah tidak bisa dianggarkan dari alokasi tahap pertama maupun ketiga? Kenapa kok hanya tahap 2 tok? terus menyangkut untuk bantuan gini Mas Fatin, untuk bantuan BLT sendiri kan. Sebenarnya pemerintah desa udah menyerukan pertama untuk mendata itu lewat Pak Kades, Pak RT, terjun ke masyarakat. Itu pun kita terima data. Itu keadaan masih yang banyak yang double. Dari bansos ada. Terus dari ini yang 95 yang tercover 65 ini. Sebenarnya yang bantuan dari Mensos juga. Dannya sama, cuman bantuan itu kapan cair itu belum bisa dipastikan. Tapi saya tahu persis kondisi masyarakat sekarang memang menjerit. Waktu saya ngomong di kecamatan waktu apa saya ngomong, sebenarnya dari pemerintah sendiri, pemerintah pusat sendiri, dengan menetapkan anggaran BLT 3 bulan langsung. Saya malah masuk kemarin tuh dari KAI atau bayarnya. Ini sebenarnya udah dikoreksi. Yang bantuan BPNT udah dapat BPNT nggak dapat, yang dapat dari PKH nggak dapat, yang bantuan dari PKH juga nggak dapat. Itu di luar pencil, gitu. Itu sebenarnya udah supaya ada pemerataan, gitu. Tapi saya sendiri tak bingung, kedudukan itu pasti ada. Yang susah merasakan dampak itu bukan yang itu aja, semua kena dampaknya. Tapi dengan peraturan atau kriteria yang tercantum dalam peraturan itu, kita tidak bisa menjamin semua orang terbentur dengan kriteria yang ada, gitu. Sebenarnya saya waktu itu kan bahwa untuk BLT ini nanti, ini anggarannya akan cair 3 bulan. Itu hitungannya adalah April, Mei, Juli. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa dana desa itu cair itu kan 40%, 20%. Yang tahap pertama ini sudah jalan, kemudian nanti di tahap kedua ini, gara-gara ada BLT ini pun akan cair 3 kali. 15%, kemudian 10%. Ini dari ini cairnya akan cair 3 kali ini. Karena BLT itu April, Mei, Juni, maka mau tidak mau kita ngambilnya di tahap kedua. Ya, dan ini sudah ada aturannya. Tahap kedua itu nanti cairnya justru malah 3 kali, yang seharusnya 1 kali
biasanya kalau kemarin satu kali ini, jadi 40 ini satu kali, 41 kali, 20 satu kali. Tapi ini akan cair 3 kali. Jadi 15%, 15% dan 10%. Ini aturannya memang demikian. Jadi kalau ditanya kenapa harus di tahap kedua, karena kalau di tahap ketiga ini nanti ini sudah lebih dari cairnya bulan Juli. sudah lebih. Dan ini sudah dipastikan bahwa pencairannya pun 15%, 15%, 10%. Ini pun dengan syarat yang luar biasa. Karena kami lihat ini namanya bantuan langsung tunai, tapi ternyata di dalam pelaksanaannya itu nanti kita akan masuk ke rekening. Jadi bendahara desa nanti transfer ke rekening penerima. Kemarin saya juga konsultasi dengan tim ahli Wonogiri. Ini prosesnya pripun dalam pembukaan rekening. Katanya sudah bicara dengan Bank BPD, itu akan dengan cara dipermudah. Artinya mungkin secara langsung nanti akan menerima karena nomor NIK dan nomor KK itu mereka sudah ada, semua sudah tercover di sana. Kemungkinan nanti sudah turun sudah dengan nomor rekening, kemungkinan nonton. Jadi pokoknya semudah mungkin menghentikannya nonton. Kita tidak usah bicara prosesnya itu nanti karena itu kita masih dalam proses. Yang jelas ini sudah saya tanyakan, termasuk orang-orang yang tua bagaimana, katanya itu nanti kita dari bank itu akan dipermudah. Jadi data yang dari dinas sosial atau dari mana itu sudah jelas. Jadi kenapa harus tahap kedua ini? Karena memang BLT ini akan dicarikan di tahap kedua 15%, 15%, 10%. Kemudian setelah ini selesai, baru kita akan masuk ke tahap 3. Jadi sebagai gambaran ngoten, jadi nyun sewu, pencairan ini sudah diatur. Yang 15% ini nanti berarti kenapa ini harus April? Walaupun ini nanti carinya Mei atau Juni, ini kita maksudnya April. Jadi penerimaan April, penerimaan Mei, penerimaan Juni. Dan ini nanti untuk tahap 15% ini juga harus sudah di SPJ-kan komplit. Artinya ada tanda terima dan seterusnya, dan itu sebagai syarat pencairan yang kedua ini, termasuk nanti yang ketiga. Nah setelah ini selesai baru kita masuk ke 20% yang tahap 3. Ini mohon maaf mungkin dari sini ini yang diuntungkan Kambu sebenarnya, karena proyek yang di 3 ini kan Talut Kambu ini tidak tersentuh. Sebenarnya gue mikir-mikir nih, ini Kambu Radi Seseti kok ya adil, tapi ini di Talut Kambu itu di tahap 3. Jadi mboten iso nek ini kita ambil sebagian tas terus tak alihkan ke sini. Niki mboten iso karena kita main aplikasi. Jadi jangankan kok kita ngambil puluhan juta, kita ambil 1 rupiah pun tidak bisa ini kan gitu ya. Jadi saya kira jawaban demikian untuk mengapa kegiatan ini diambilkan dari tahap kedua. Untuk nanti yang Pak penjenengan disampaikan Pak Polo tadi untuk yang 95 usulan, yang 65 nanti dari DD itu dapat bantuan dari dana desa ini, dan yang lainnya nanti juga dapat bantuan. Nanti Pak Ipul yang tahu persis sumbernya dari mana, ini Mas Ipul yang tahu datanya. Tapi yang jelas saya akan menangani yang DD kan memang sengaja dari kemarin dari awal kita bagi tugas. Artinya dari pendataan dan seterusnya ini saya serahkan Pak Polo dan Pak Lurah, Pak RT, kemudian saya khusus dalam hal penganggaran. Kemudian dalam pendataan ini Mas Ipul yang bertanggung jawab untuk kegiatan bantuan langsung tunai, kemudian di dinas bantuan sosial pano Mas ya, dan seterusnya BST itu nanti biar dijelaskan Mas itu. Saya Dimen. Terima kasih Pak. Menyepakati perubahan anggaran APBDes yang 2020. Mudah-mudahan kumpul kita, pembicaraan kita malam hari ini menjadi yang terbaik untuk masyarakat Desa Redosari, sehingga nantinya tidak timbul permasalahan, tidak timbul gejolak atas apa yang sudah kita putuskan malam hari ini. Saya dan Pak Polo mohon maaf sekali malam hari ini kita acaranya puasa di bulan Ramadan, malam juga puasa ya. Mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan pada malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.